Akhirnya Adi Bing Slamet memenuhi janjinya untuk memperkarakan pertikaiannya dengan mantan panutannya Eyang Subur ke Polda Metro Jaya kemarin. Apakah Adi benar-benar ingin menjerat Eyang Subur secara hukum? Saya sebagai teman ini ya untuk sementara Oh yakin dong, saya yakin. Kenapa nggak yakin untuk menjerat si Subur? Bukti-bukti kita ada ya beberapa, dan insya Allah hari ini juga ada bukti baru. Ada bukti baru yang akan merapat ke kubu saya. Korbannya juga dari pihaknya teman kita ya. Udah cukup saya berteriak-teriak ya di televisi, seolah-olah saya minta tolong, ada yang concern kepada saya dengan kepada masalah saya. Ya alhamdulillah, mereka di sini pihak kepolisian menyambut baik dan memberikan saran-saran yang terbaik buat saya. Kegigihan Adi untuk menyelesaikan persoalannya dengan Eyang Subur ke ranah hukum makin memperuncing kasus ini. Berbeda dengan Eyang Subur yang telah lebih dulu menyambangi Mabes Polri beberapa hari lalu dengan maksud meminta perlindungan, Adi justru mengaitkan aksi Eyang Subur dengan soal penistaan agama, penipuan, dan pelecehan. Lantas, siapkah pihak Eyang Subur menghadapi gugatan Adi Bing Slamet itu? Ya poinnya banyak di sini, kan ada penistaan agama, ya unsur penipuannya juga ada, terus pelecehannya juga ada, ya. Jadi ini semua kepengen kita kuatin, jangan sampai jadi prematur, ya kita mau kuatin. Karena kalau udah menyangkut masalah hukum begini, harus kita juga benar-benar yang dapat otentik semua. Jadi saya akan yang tadinya abu-abu akan saya kerengin nih warnanya nih. Kita berpikir secara positif. Kalau memang dia punya bukti, kenapa tidak dari setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu dia laporkan ke pihak kepolisian? Dan akhirnya melibatkan banyak orang yang tidak jelas juntrungannya. Hanya selalu berkata-kata tanpa ada bukti. Seolah ingin mendapatkan kebenaran yang mutlak, Adi pun melaporkan kisruhnya dengan Eyang Subur ke Majelis Ulama Indonesia. Kedatangan Adi ke kantor Majelis Ulama Indonesia kemarin disambut sejumlah orang yang memberi dukungan padanya. Pengaduan Adi secara maraton ini menimbulkan beragam asumsi. Mungkinkah Adi masih dendam pada Eyang Subur? Yang jelas, usaha Adi mendatangi MUI ini akan diikuti oleh Eyang Subur yang juga akan meminta MUI untuk melihat tempat tinggal Eyang Subur. Hari ini saya menghadap ya dan mendapat banyak pengarahan, alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk step yang berikutnya insya Allah lebih baik lagi ya. Jadi saya juga akan melapor ke MUI ya, yang juga akan berhak menilai ya Bang ya, masalah kesesatan agamanya gitu. Mungkin sampai ke presiden pun nanti saya akan lapor. Kehadiran Adi ke MUI itu dalam rangka bersilaturahim, bahwa dia melakukan laporan itu tengah kita lakukan klarifikasi, ya investigasi, sehingga laporan itu harus sesuai dengan fakta. Ini saya sudah membuka aib saya sendiri secara nggak langsung, tapi ada kepentingan yang lebih besar, yaitu supaya tidak ada korban lagi umat. Ya, fatwa tentang pendukunan peramalan itu hukumnya haram. Ya, jangan coba-coba untuk mendekati praktek-praktek pendukunan. Ketika dia masuk ke wilayah pendukunan, itu artinya kan kondisi imannya dalam keadaan lemah. Besok saya secara resmi dari Eyang Kita sama-sama akan mengirim surat kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk bisa investigasi ke rumah Eyang. Setelah kemunculan Eyang Subur pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di rumahnya, kini beredar rekaman yang berisi tentang kegiatan Eyang Subur saat buka puasa bersama pada tahun 2004 silam bersama almarhum Firman Ghani.
Aku bagaikan ratu, aku suka, aku bangga padamu. Sayang peluk diriku, mari kita melangkah menggapai hasrat kita. Kita satu dalam rasa. Mataku sampaikan pada bulan di langit yang biru, ku akan hadir walau hanya. Konflik antara Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur nampaknya kian pelik. Seakan ingin membuktikan kalau apa yang dituduhkan Adi Bing Slamet tidaklah benar, Eyang Subur akhirnya muncul dengan menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan memberi santunan pada anak tidak mampu. Sayang, momen itu tetap tak membuat sang Eyang membuka mulutnya. Eyang lebih memilih kuasa hukum serta Habib Soleh Al-Mukhtar sebagai juru bicaranya. Belakangan muncul spekulasi yang menyebutkan kalau beberapa anggota Ormas Islam ini sengaja mendekatkan diri pada Eyang Subur. Sebagai salah satu petinggi Ormas Islam, Habib Salon membantah soal dugaan itu. Kalau ada yang menjual atau mengatasnamakan FPI, kami tidak pernah mengutus orang siapapun untuk menghadap Eyang Subur. Habib Soleh Muhdor yang kemarin bikin maulid di tempat Eyang Subur, itu bukannya FPI yang bikin maulid, dan Habib Soleh bukan utusan atau mewakili FPI. Di malam itu acara murni keluarga besar Eyang. Jadi tidak ada organisasi apapun. Tidak sama sekali FPI diberikan apapun oleh Eyang Subur. Itu yang saya tahu. Karena kenapa? Pada saat rapat hari itu tanggal 14 malam ya, tanggal 15-an, itu tidak ada sama sekali. Gitu, dan saya masih ada rekamannya. Tidak ada tuh yang menjanjikan kah? Apakah memang tidak ditemukan? Tidak ditemukan, dan Adi sendiri tidak memberikan bukti kepada FPI. Sejatinya konflik antara Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur hanya melibatkan mereka berdua. Namun belakangan banyak pihak yang akhirnya terlibat dari pertikaian ini. Jika akhirnya Habib Salon ada pada konflik ini karena ia hanya fokus pada pernikahan Eyang Subur terhadap 8 wanita yang dianggapnya telah menyimpang. Lantas, benarkah Adi merasa kecewa dengan sikap lunak salah satu ormas Islam? Itu Adi kecewa sama FPI, terserah hak dia. Karena Adi mengharapkan supaya kita gempur, gerbak, bakar. Tapi FPI tidak, bukan ormas yang bakar gempur, sudur. Ini hanya sampai beliau punya istri 8. Itu aja. Saja. Yang kita sekarang lagi menuntut. Kalau masalah perdukunannya, kami sedang mencari tahu dan kami menunggu bukti dari korban. Termasuk dari Adi Bing Slamet. Nah, kalau memang Adi punya bukti, tolong kasih pada kami. Jangan pertama datang ke FPI, minta gebu-gebu untuk serbu. Kita bukan ormas yang anarkis. Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pagi ini, saya Indah Alex akan menemani Anda selama 1 jam hanya di Was-Was. Setelah dibuka dengan perseteruan antara Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur, kabar Was-Was selanjutnya datang dari Dewi Persik. Dewi Persik yang sedang dirundung duka lara karena kehilangan sang nenek tercinta. Kesedihan artis kontroversi ini kian menjadi-jadi ketika amanah almarhumah neneknya agar Dewi untuk segera menikah lagi. Lantas seperti apa duka yang sedang dirasakan oleh keluarga Dewi Persik? Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.